Baik Pak, saya mulai ya Pak ya. Ya, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sehat semuanya. Yang terhormat Kepala SMA Lab School Jakarta, Bapak Suparno Sastro, SPDMM, yang sudah hadir di tengah-tengah kita semua. Yang terhormat kedua narasumber kita pada pagi hari ini, Ibu Kiandra Putri Susanto dari JIC Mones, dan Bapak Ahmad Solihin, SE MSI dari Universitas Airlangga yang akan bergabung nanti di sesi kedua. Juga untuk Bapak Ibu Guru, tamu undangan, orang tua, dan siswa yang Ibu sayangin dan Ibu banggakan. Lab School. Puji dan syukur kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala, dengan rahmatnya kita diberi kesehatan dan dapat berkumpul di sini untuk mendapatkan ilmu yang bermanfaat pada pagi hari ini. Kami sampaikan Career Day ini merupakan bedah prodi yang ke-20, yaitu bedah prodi manajemen. Manajemen adalah prodi yang sangat diminati oleh banyak siswa. Namun banyak pertanyaan, apakah prodi manajemen ini baik? Baiknya menjadi prodi utama yang dapat diselesaikan di tingkat S1 atau menjadi prodi pendukung yang akan diselesaikan di tingkat S2 atau S3. Dengan demikian diharapkan anak-anak sekalian calon mahasiswa hebat mantap memilih jurusan yang diinginkannya. Baik, kita mulai kegiatan ini dengan membaca Bismillahirrahmanirrahim dan kita awali kegiatan ini dengan sapaan Kepala SMA Lab School Jakarta. Kepada Pak Ano kami persilahkan. Terima kasih Bu Puri. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Bu Kiandra Susanto, Mbak Kiandra Susanto dari Jakarta International College, gitu ya, yang hari ini bicara juga atas nama Monash University. Kemudian teman-teman guru, baik dari lab school maupun dari luar lab school. Kemudian para orang tua, para siswa yang berbahagia, bersyukur pada kesempatan pagi menjelang siang hari ini kita bisa sama-sama di dalam ruangan meeting Zoom ini untuk kita akan dengarkan bersama, belajar bersama terkait bidang bisnis gitu ya. Kemudian ini tadi Bu Puri menyampaikan seri ke-20 dan saya pikir menarik ya karena kita bedah satu persatu seluruh jurusan yang ada di perguruan tinggi ini supaya tidak salah gitu ya. Artinya tidak salah jurusan gitu karena salah jurusan itu relatif cukup fatal gitu. Nah, hari ini hadir Mbak Kiandra, kemudian ada Pak Heru juga ya. Kemudian nanti akan ada juga dari Universitas Airlangga juga yang akan memberikan perspektif tentang dunia bisnis gitu. Seperti kita tahu bahwa masyarakat ekonomi ASEAN dan lain-lain itu sudah membuka peluang yang sangat besar sekali untuk tumbuh atau berkembangnya persaingan secara ya global dan dimulai dari ASEAN sendiri gitu. Jadi kompetitor kita sebenarnya bukan hanya teman-teman kita sendiri, tetapi juga teman-teman di negara lain yang sebenarnya sudah sangat terbuka. Istilahnya ya sekarang udah borderless lah ya gitu. Jadi at least semua sangat terbuka. Nah, pada dunia bisnis ini menjadi menarik gitu ya, apalagi kondisi pandemi sekarang yang mungkin masih akan terus kita lalui 1-2 tahun ke depan gitu. Karena biasanya sejarah mencatat betul-betul akan sangat tidak tahu ya kondisi normalnya seperti apa, itu mungkin butuh waktu beberapa tahun gitu. Nah, ini menjadi menarik kira-kira pada jurusan ini apa saja yang akan dibahas, apa saja yang kemudian menjadi isu-isu penting di dalamnya. Kemudian kalau kita tertarik itu apa yang harus dilakukan, itu barangkali nanti Mbak Kiandra punya beberapa tips, beberapa hal yang perlu dipersiapkan. Kemudian ini sebagai wakil juga barangkali tadi juga ada Pak Heru kemudian tentang hal-hal yang kemudian terjadi atau terkini gitu ya di 5 tahun belakangan seperti apa gitu, mungkin menarik untuk kemudian kita simak bersama. Jadi selamat mengikuti Career Day seri ke-20 ini.
Semoga kita bisa menarik banyak manfaat di dalamnya. Terima kasih kepada CIC yang sudah berperan dalam memberikan materinya pagi hari ini, dan nanti tentu ada dari Universitas Airlangga. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak Ano, Pak Solihin sudah bergabung, Pak. Oh, Pak Solihin, karena saya pakai ini jadi selamat datang Pak Solihin. Ini sudah bergabung. Ya, Pak Solihin tadi kayaknya sudah saya lihat Pak sudah bergabung juga. Ya. Oh iya, oke. Baik, Pak Ano, terima kasih sambutannya. Tidak berpanjang lebar, kita mulai pembahasan pada pagi hari ini yang akan dimoderatori oleh Ibu kita yang cantik, yaitu Ibu Hera. Bu Hera adalah guru ekonomi di SMA Lab School Jakarta. Kepada Bu Hera kami persilahkan. Baik, terima kasih Bu Puri. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih Pak Ano yang sudah membuka, Bu Puri yang sudah memberikan kesempatan juga. Terus selamat datang, terima kasih atas waktunya Ibu Kiandra, Pak Heru, dan juga Pak Ahmad Solihin. Di pagi hari ini udah menyempatkan waktu nih berbagi untuk teman-teman anak-anak lab school dan juga yang di luar lab school. Oke. Hari ini kita akan, untuk teman-teman semua yang pasti yang hadir hari ini, terima kasih juga. Ada 70 partisipan, alhamdulillah, yang hadir pagi hari ini. Yang sepertinya minat dan ada kecenderungan minat untuk masuk manajemen. Gitu. Dan saya juga lihat tadi di namanya ada beberapa yang saya tahu memang anak-anak ini berminat sekali di manajemen. Nah, jadi semoga apa yang disampaikan hari ini bisa dapat meyakinkan diri gitu. Oh iya, saya benar-benar mau masuk manajemen gitu. Tahu apa sih yang akan dipelajari nantinya, dan selain buat anak-anak juga bisa buat saya sih sebenarnya, karena untuk S2-nya gitu. Siapa tahu saya bisa ngambil manajemen, saya ada biarpun bukan manajemen murni. Amin. Amin gitu ya. Oke, baik. Sebelum saya berikan ke Bu Kiandra, saya mau lihat ini dong, teman-teman, tolong kasih reaction-nya dulu, jempolnya boleh dikasih jempolnya dulu, biar saya tahu kalau kalian tuh siap nih nerima materi hari ini gitu kan. Bukan terima materi sih, terima ya materi juga, tapi kayak penambahan ilmu baru. Semoga hari ini bisa. Oh, thank you, udah ada. Kasih reaction-nya, jempolnya. Oke. Selamat mendengarkan ya teman-teman GB, DK, juga anak-anak yang kelas 10 dan tamu undangan. Saya lupa tadi menyapa tamu undangan yang sudah menyempatkan hadir juga. Oke, nggak usah panjang lebar, saya persilahkan Bu Kiandra Susanto untuk menyampaikan paparannya. Oke, sebelumnya saya mau terima kasih ke Pak Suparno, Pak. Mau panggil juga Pak Ano biar akrab, Pak. Siap. Makasih Mbak Kiandra. Ya, Bu Puri, halo Bu, baru ketemu pertama kali nih lewat Zoom, dan Ibu Kairunisya Hera ya, Bu Hera ya Bu ya. Panggilannya Hera. Oh, panggilannya Bu Hera, iya. Thank you untuk murid-murid yang ada di sini, adik-adik ya. Saya lebih mengakrab sebenarnya. Saya lebih ke practitioner. Jadi mungkin saya perkenalkan diri dulu. Saya Kiandra. Biasa justru dipanggilnya Kiki. Jadi kalau mau akrab, panggil aja Mbak Kiki atau apa, terserah kalian gitu. Terus sebelumnya ini saya bachelor dan master degree dari Monash University di Australia. Menariknya, saya itu justru jurusannya finance dulu, bachelor dan masternya. Tapi sekarang saya berkecimpung di dunia marketing malahan. Sekarang setelah lulus dari Monash, saya kerjanya di IBM Singapura. Terus habis gitu ke Deloitte Indonesia, baru bergabung ke JIC. Jadi pengalaman saya cukup, industrinya tuh lumayan berbeda-beda, tapi saya senang. Karena jadinya kayaknya nggak bosen gitu. Jadi, nah ini langsung aja saya share biar. Nah, terus ini saya mau minta satu nih. Jadi kalau di sini kan saya gayanya nih, seminarnya lebih kayak diskusi. Jadi saya minta adik-adik
untuk ikut partisipasi ya. Jadi kita ibaratnya kayak diskusi gitu. Ya, kita mulai aja. Udah kelihatan ya? Sudah, Bu. Sudah, Sudah. Bu. Sudah, Bu, sudah. Sekarang ini marketing 101. Marketing itu sebenarnya a part of management. Cuma ini manajemennya di bidang marketing, marketing pemasaran gitu ya. Nah, sebenarnya marketing itu seberapa pentingnya kah marketing itu dan career opportunities-nya. Nanti by the end of this presentation, I hope you guys can understand how important it is. Nanti di terakhir juga akan aku kasih tahu, ada historical moment yang menunjukkan bahwa marketing itu sangat powerful dan sangat penting sekali gitu. Nah, jadi marketing itu apa? Ini definition-nya dan seluruh presentasi saya pakai bahasa Inggris, tapi nanti saat penyampaian saya akan pakai bahasa Indonesia. Jadi marketing itu adalah science and art of exploring, creating, delivering value to satisfy the needs of a target market at a profit. Nah, itu kuncinya ya, at a profit. Marketing identifies unfulfilled needs and desires. Artinya apa? Nanti kita akan bahas. End goal-nya intinya dari kata-kata yang mungkin kita mungkin saat ini susah kita pahami, itu intinya adalah ini, driving profitable customer action. Jadi artinya itu adalah kita target supaya customer itu take action. Actionnya dengan cara apa? Membeli barang yang kita jual, antara goods atau services. Jadi goods itu artinya produk yang kita bisa pegang, kalau services itu contohnya sebenarnya yang paling kita bisa rasakan adalah sebenarnya sekolah. Sekolah itu services gitu. Nah, adik-adik dari sini saya minta partisipasinya udah langsung ya. Jadi yang bisa berpartisipasi nanti akan ada souvenir dari JIC. Boleh ya Bu Puri ya? Dikasih souvenir anak-anak. Oke. Nah, jadinya Jadi saya mau adik-adik bantu saya untuk identifikasi apakah kalian melihat marketing itu ada nggak di dalam proses ini. Bantu ya. Yang bisa nanti mungkin Bu Hera bisa bantu saya ya Bu ya. Untuk anaknya siapa yang angkat tangan gitu. Oke. Dari proses pengumpulan idea, apakah kalian detect ada marketing action atau tidak di sini? Ayo, siapa yang bisa jawab? Yang bisa boleh langsung. Kira-kira aja, salah benar nggak masalah, yang penting kita partisipasinya. Ayo, kelas 10, 11, 12, atau dari tamu undangan juga boleh. Atau di kolom chat, sepertinya belum ada juga nih. Ayo. Oh, ini ada yang jawab, Bu. Siapa, Bu? Dari 11 IPS 1, Kiani, Sadrina, Kiani. Oke, Kiani, boleh mic-nya dibuka, Kiani. Wah, nama kita mirip Kiani. Kiani, mana Kiani? Ayo, jawabannya ada atau enggak? Ada. Ada, betul. Pak Heru, tolong dicatat ya. Kiani. Sadrina, Bu, Sadrina. Nah, terus sekarang proses kreasinya sendiri, apakah ada marketingnya di situ? Perlu nggak orang marketing di proses kreasinya? Formula, kalau misalnya parfum tuh formula, terus kalau misalnya mobil otomotif itu mungkin research and development-nya. Jadi ini bagian research and development dan bagian untuk membuat pembuatannya. Menurut kalian, butuh nggak orang marketing di situ? Aduh. Oke, yang lain selain Kiani. Ada yang mau... Nanti Kiani borong lagi. Iya, nanti Kiani borong, saya juga mau kalau gitu. Loh. Yang lain. Yang lain, ayo.
biasanya aktif nih, atau ada yang raise hand, atau misalnya mau bilang di chat dulu, nanti baru saya panggil. Nah, ayo, biar kita nggak ngantuk, kita ibaratnya ini Betul. kayak main aja gitu. Karena Tuh, saya udah pengennya kalian pokoknya menyerap aja. ada Percaya lebih menyerap. udah ada marketingnya dari Pak Heru nih, udah ada pancingannya, ini akan dapat GoPay atau OVO nih nanti ya. Aduh, Tuh, ada marketingnya. udah ada panggilan-panggilannya tuh. Biasanya Iya. yang ngincer-ngincer OVO, GoPay, tuh lumayan buat jajan-jajan. Nah, tuh. Yuk, yang lain, creation ada marketingnya nggak menurut kalian? Ya Bu Kendra ya tadi ya. Iya, betul, Bu. Apa ada? Nyerah nih. Masa nyerah? Mungkin Bu Hera deh, Bu. Bu Hera mau bantu jawab mungkin, Bu. Ada. Ada tuh, ada Bu Ita, ada Bu suara-suara. Ita. Oke. Jawabannya kalau dikreasi, sudahlah kita tinggalkan saja untuk para technician atau mau kalau misalnya bikin bakery ya udah pakai chefnya gitu ya. Jadi di sini kita nggak pakai marketing sebenarnya. Tapi setelah barang itu jadi, ada research. Nah, ini jelas namanya sudah marketing research. Jadi, sudah pasti marketing ini sudah berkecimpung. Marketing research itu contohnya apa? Kita lihat target marketnya siapa, gitu. Target marketnya siapa, nah terus habis sudah kita identify siapa target marketnya kita langsung buat planning. Nah, planningnya itu seperti apa? Planning itu dari cara kita komunikasiin ke orang-orang, nih produk kita nih ada yang baru loh gitu. Terus planning juga kayak contohnya Shopee. Shopee kan kita di handphone aja ada Shopee gitu ya. Nah itu juga salah satu planningnya Shopee itu udah sangat bagus sekali dan sangat-sangat ibaratnya sangat-sangat matang gitu. Jadi itu a part of their planning. Terus apalagi lokasi. Lokasinya kamu mau jualan ini di mana? Kan tadi kan kita udah identify kita target marketnya siapa. Apakah high end atau low end? Kalau low end misalnya kayak barang seperti Swallow. Swallow mungkin semua orang bisa buy gitu ya, bisa beli. Jadi location di mana aja nggak masalah. Hypermart, supermarket lainnya itu nggak masalah sama sekali. Hypermart, Indomaret mungkin itu not a problem at all. Tapi sekarang kita lihat kalau target marketnya kita misalnya barang seperti LV atau apa, nggak mungkin kita taruh LV di hypermart, nggak ada yang beli juga gitu. Makanya planning itu sangat important. Satu lagi, yang ini kenapa saya bingung, karena set of actions kita di plan sangat menentukan domino effect. Jadi satu action itu harus berdampak ke lain-lainnya yang kita targetkan. Gitu. Ya, terus kalau launching setelah kita udah ada research, kita sudah planning, kita baru bisa launching. Setelah launching kita measure results. Ini tetap marketing juga harus ada ya, karena kita sebagai marketer kita harus tahu apakah research kita, planning kita sudah mencapai target belum. Kalau belum, berarti kita harus kembali lagi ke research-nya lagi dan ke planning-nya lagi. Tapi no matter the result is, kita sebagai marketer itu nggak pernah boleh diam. Maksudnya diam itu artinya tidak pernah boleh puas dengan strategi yang sudah ada gitu. Jadi kita harus perbaharui terus-menerus karena orang akan selalu bosan dan kompetitor kita mungkin juga akan selalu ada yang baru dengan fresh new idea. Jadi kita nggak boleh berdiam diri, nggak boleh duduk manis gitu, nggak boleh gitu ya. Jadi kita memang harus dituntut untuk selalu berkreasi dengan ide-ide yang baru dari planningnya kita. Kita mau ngapain nih harus ada yang baru terus gitu. Nah, sekarang ini adalah konsep dari marketing. Setelah kita understand, setelah kita mengerti dan kita get the concept, the other theories ke belakang, the other theories di marketing itu hanya untuk mensupport konsep ini. Jadi konsep ini very very important
And you can see kalau marketing itu sebenarnya ada dari proses awal sampai akhir gitu. Jadi kita sebagai orang marketing nggak peduli tentang oh itu kan bagian misalnya finance, nanti tentang misalnya target penjualan itu bagian finance, maksudnya pencatatannya bagian finance, nggak boleh begitu. Marketing harus tahu, karena nanti setelah laporan dari finance, marketingnya tahu, dan dia yang harus bikin planning lagi gitu. Jadi emang marketing tugasnya banyak, tapi menurut saya sih menyenangkan gitu. Jadi ibaratnya you got the whole picture gitu. Nah, sekarang lagi-lagi nih, tadi kan saya udah bilang ya, kalau teori-teori lainnya yang nanti berhubungan dengan marketing, itu nanti akan kembali balik-balik lagi ke yang di sini, antara itu di research-nya, planning-nya, di idea-nya, atau di measurement-nya untuk marketing, itu balik lagi ke sini semuanya. Dan yang paling besar adalah di research dan planning-nya memang, kalau di marketing itu. Nah, sekarang kalau kalian nanti masuk ke marketing, salah satu klasik teorinya adalah Porter's Five Forces. Jadi kalau misalnya nih kalian mau menciptakan suatu apapun itu, dari misalnya bakery ya, mungkin yang home cook gitu ya, home cook apa sih sekarang kan setelah zaman corona ini banyak sekali orang-orang yang menciptakan homemade cookies dan lain sebagainya ya. Dan saya lihat ada beberapa yang sukses, ada beberapa yang enggak. Nah, itu reasonnya bisa kalian lihat dari sini gitu. Yuk kita bahas ya satu persatu. Jadi, threat of new entrants. Kalau kita mau bikin produk, kita harus tahu apakah ada barrier to entry atau enggak. Barrier to entry artinya apakah ada paten atau intellectual property dari situ. Jadi apakah ada hak-hak patennya. Nah, kalau udah ada hak paten, udah pasti barrier to entry-nya akan lebih enak di kita, dari sisi kita sebagai penjual. Karena artinya nggak semua orang bisa masuk gitu. Tapi kalau kita misalnya yang kayak tadi ya, yang bakery atau home cooked meals, nah itu barrier to entry-nya almost none. Apalagi sekarang dengan zaman Instagram dan lain sebagainya, wah itu semua orang sudah bisa jualan melalui Instagram gitu ya. Terus satu lagi, new entrance-nya itu apakah di-encourage atau enggak sama government kita. Contoh yang paling sekarang kita bisa lihat adalah vaksin. Vaksin yang coronavirus ini sebenarnya by government itu sangat-sangat di-encourage. Makanya kalau misalnya dulu vaksin itu tingkat keberhasilannya itu harus 90%. Tapi karena sekarang emergency state, dengan level 50-60% aja itu sebenarnya sudah boleh masuk. Gitu. Makanya sekarang ini vaksin-vaksin itu sangat di-encourage, dan new entrance-nya itu sedikit, tapi kalau pharmaceutical company ibaratnya ini sekarang lagi di-encourage banget, jadi mereka lagi sangat gampang ibaratnya untuk masukkan vaksin ke dalam market gitu ya. Terus kalau substitution, kita lagi-lagi thinking nih, substitute, ada nggak substitute in the market? Kalau bakery banyak sekali substitute-nya, ya kan? Kalau bakery banyak sekali substitute-nya. Terus kalau produk tertentu, parfum atau misalnya body lotion, kalian tertarik bikin body lotion. Nah, substitute-nya ada nggak di market? Jawabannya biasanya selalu akan ada substitute in the market. Tapi apa yang membedakan kita dengan kompetitor lainnya? Level of differentiation-nya. Level of differentiation-nya bagaimana kita? Jadi hal-hal ini adalah hal-hal yang kita harus pertanyakan kepada diri kita sendiri. Kita harus mempertanyakan produk kita, apakah mereka sudah punya hal-hal seperti ini. Terus satu lagi adalah supplier power kita. Jadi kalau misalnya supplier power, contoh misalnya kita perusahaan seperti PLN. PLN itu dia punya ibaratnya punya pengembangan listrik sendiri, tapi masih kurang. Jadi dia akan mencari supplier lainnya. Supplier lainnya itu makanya kayak perusahaan seperti Sinarmas punya power plant sendiri, perusahaan lain-lainnya banyak sekali, yang lainnya juga punya mempunyai pertambangan listrik ibaratnya ya. Nah, itu supplier power-nya karena sedikit, berarti supplier power-nya akan besar juga. Badannya coklat.
Nah, tapi kalau misalnya kita Coklat bikin muda, coklat. bakery gitu ya, kalau cuma tepung itu kan banyak sekali. Jadi supplier power ibaratnya hampir nggak ada. Karena tepung sangat readily available in the market. Kita pilih aja mau mereknya apa. Apakah itu Rose Brand, apakah itu segitiga biru ya, dan lain sebagainya gitu. Terus buyer power, sensitivitas si pembeli terhadap price itu bagaimana, terhadap harga itu bagaimana, gitu. Lagi-lagi kita harus mempertanyakan kenapa kita berani nge-charge seharga segitu, gitu ya. Jadi kita harus bisa mempopulerkan apa differentiation kita dengan kompetitor kita. Kita harus mempertanyakan produk kita itu. Jadi semua pertanyaan, maksudnya semua ini threat of new entrants, threat of substitution, supplier power, buyer power, itu membantu kita untuk menjawab competitive rivalry kita, competitive rivalry dari produk kita. Jadi setelah kita tahu posisi kita bagaimana, produk kita bagaimana, nah kita baru bisa menjawab deh, apakah kita cukup, maksudnya kita cukup bisa, produk kita cukup strong untuk bersaing gitu ya in the market, atau enggak. Kalau enggak, kalau kitanya sendiri enggak pede, berarti kita masih harus do something with our products gitu loh. Gitu ya. Jadi misalnya tahu, saya lihat banyak sekali tahu kriuk, tahu Sumedang, dan lain sebagainya gitu ya. Yang lagi populer kayak tahu apa ya, saya lupa. Cuma kenapa dia bisa populer? Gitu kan? Nah, itu yang kalian harus bisa melihat hal-hal seperti itu gitu. Nah, setelah kita bisa menjawab competitive rivalry dari produk kita baru bisa deh nanti apakah kita bisa punya brand loyalty atau tidak. Nah, ini nanti kalau sudah terjawab semuanya, competitive rivalry-nya sudah terjawab semuanya, kita bisa baru masuk ke planning. Planning bagaimana cara kita menempatkan diri di market, harganya berapa, dan lain sebagainya. Nah, ini another classic teori dari marketing. Ini by McCarthy, ada 4P versus 7P. Sebenarnya di marketing, kita kan pernah ya mendapatkan diri kita sendiri, kalau misalnya jalan-jalan di hypermart, oh tadinya mau ambil wafer Tango, tapi nggak jadi deh. Soalnya lihat sebelah wafer apa lagi misalnya, Locker lagi diskon. Pernah nggak mendapatkan posisi kita lagi seperti itu? Nah, sering. Sering ya. Nah, selalu. Nah, itu kenapa? Sebenarnya ada teorinya. Teorinya ini klasik teori juga lagi-lagi, ini dari 4P ini. Produknya, terus price-nya, promosinya bagaimana, place. Jadi di sini promotion bukan artinya ada promosi apa gitu ya, tapi cara kita mempromosikan produk kita bagaimana, publicity-nya gimana, cara kita bikin produk kita sangat diingat dengan orang lain itu bagaimana. Mungkin yang kalian bisa lihat Aqua. Kalau di sebelahnya bukan Aqua, mungkin ada orang yang tetap akan setia dengan Aqua gitu. Jadi hal-hal seperti itu yang kita menarik sekali untuk dipelajari gitu. Kadang kita nih orang marketing nih ya, kita tuh ngeliat loh di CCTV, ini orang kenapa sih ya, kok balikin produk aku sih? Orang tadinya udah dipegang-pegang, kenapa dibalikin? Gitu ya. Jawabannya semuanya selalu ada di sini, 4P ini. Kalau di service itu kayak tadi ya, education, terus misalnya kalau kayak lawyer company, itu adalah service company. Nah, special for services kita tambahin 3P lagi. Physical evidence, karena kita lagi-lagi berjualannya ibaratnya service, nggak ada produknya yang kita bisa pegang-pegang, nggak bisa dirasain, jadi kita apa yang harus diperlihatkan dari seorang services company? Buildings-nya, well-trained staffs, terus website-nya apakah terlihat legit atau enggak, gitu ya. Terus people-nya sendiri, people adalah salah satu aset di bagian services, kayak di lawyer ya, Hotman Paris deh, waduh, itu kan kayaknya kita udah tahu deh ya, ibaratnya dia sangat
besar banget gitu namanya gitu ya. Makanya kalau di services, people sangat-sangat important. Terus partnernya kita siapa? Jadi contohnya kalau boleh ke GIC sendiri dulu deh ya. Kalau ke GIC sendiri partnernya kita kan yang Group of 8, kalau di Australia, kalau di Amerika yang top 200 dan lain sebagainya. Itu hal-hal yang bisa dilihat gitu. Nah, terus sekarang ada pertanyaan sampai di sini? Ada yang mau bertanya nggak? Ya. Gimana nih teman-teman? Ada yang mau nanya nggak dari Bu Kiandra? Apa yang disampaikan Bu Kiandra tadi saya sempat tiba-tiba keinget, oh ini salah satu dari bagian unsur manajemen kalau misalnya belajar ekonomi, market gitu kan. Ada 6M, ya kan, market salah satu yang penting. Terus kayak seru banget di bagian marketing nih, dari ide sampai pas udah jadi barangnya pun masih diteliti gitu, di research, nih orang suka nggak ya? Nah, kira-kira yang iya apalagi nah gimana nih teman-teman yang lain, ini Bu udah selesai berarti Bu Kiki ya? Belum. Oke. Masih jauh. Oh masih jauh, oke. Nggak jauh-jauh amat sih. Oke, baiklah. Ini udah setengahnya. Siap. Ini ada yang mau ditanyakan dulu teman-teman atau ada yang tertarik? Nih beberapa yang disampaikan sama Bu Kiki juga. Sebelumnya kalau di kelas 10 nih baru banget saya omongin juga nih materi udah dapat ya, bagus dong. Terkait ini sih, terkait permintaan dan penawaran kan terkait juga tuh ke pasar juga kan. Oh benar, very very important. Iya makanya. Nah, Oke, kalau belum ada boleh dilanjut dulu Bu. Ada ya. Saya lanjutin ke case study. Jadi saya kebiasaan setelah teori ada case study. Kita lihat yuk. Hermes pada tahu semuanya ya. Ini Hermes menurut saya tuh nggak ngerti caranya dia gimana, tapi dia sangat berhasil membuat semua wanita tuh ibaratnya tergila-gila gitu ya. Kayaknya kalau belum punya tuh impian gitu ya. Nah, yuk kita mari lihat dia cara penerapannya bagaimana. Kok dia berani memposisikan dirinya sampai membuat wanita itu yang udah punya duit pun harus dibikin ngantri sama dia dan mau ngantri. Itu anehnya gitu ya. Nah sekarang Hermes new entrance-nya ada atau enggak sih? Sebenarnya kalau saya bilang, ada yang mau jawab dulu mungkin sebelum saya kasih paparan? Mungkin saya bantu dulu ya. Nah jadi sebenarnya untuk pasar bag gitu ya, tas itu sangat-sangat gampang untuk masuk. Ya kulit iya sih, kulit bisa dari kulit sapi atau kulit lamb atau kulit buaya ya yang sangat luxurious gitu. Cuma sebenarnya ada nggak barrier untuk entry-nya? Sebenarnya hampir nggak ada gitu ya. Tapi kenapa kok lagi-lagi Hermes kenapa harganya bisa begitu buat orang ngantri, orang yang udah punya duit tapi mau beli juga tetap nggak bisa beli. Nah itu alasannya kenapa, nanti kita lihat. Terus trade of substitute, substitute-nya ada nggak sebenarnya Hermes? Ada, bahkan banyak banget brand lain, bukan barang palsunya ya, tapi brand lain yang bikin tasnya itu sama ya. Kalau modelnya klasik Hermes kan kotak tuh, ya dia bikin juga tasnya kotak, tapi Hermes juga pinternya tetap wanita ini dibikin nggak puas kalau bukan beli tas kotaknya itu bukan mereknya Hermes, bukan capnya Hermes. Kenapa? Gitu ya. Terus supplier power. Supplier powernya kalau Hermes, ya dia sih klaimnya sekarang dia punya tambak krokodil sendiri untuk kulit-kulitnya itu dia ternak sendiri dan lain sebagainya untuk menjaga ethical reasoning dan lain sebagainya gitu ya. Jadi supplier powernya ibaratnya dia pegang sendiri. Oke, itu sangat bagus ya untuk Hermes. Terus buyer power, price sensitivity-nya gimana? Oh, kalau udah namanya Hermes, target marketnya dia itu no price sensitivity at all. Ibaratnya ya udah kalian jual berapa kita mau bayar gitu. Tapi lagi-lagi nggak bisa beli nih, udah punya duit, udah ngumpulin duit, tapi tetap nggak bisa beli gitu. Karena bukannya masalah duitnya, justru Hermes-nya nggak mau kasih kita beli, harus ngantri dulu. Nah, justru itu dia pinter ya.
Dia udah punya pegang semua ini tuh dia. Nah, ini adalah power sebuah brand. Brandnya dia sangat-sangat strong sampai dia berani untuk menciptakan marketing strategi yang seperti ini. Marketing strateginya itu dia sengaja limit biar para wanita ini penasaran, biar punya keinginan yang kayaknya tuh, aduh, kalau cewek-cewek ibaratnya kalau sales ngelihat sale 50%, 60% aja bisa gemeteran gitu ya. Nah, ini dia pakai psychological effect itu, tapi di cara yang berbeda gitu. Jadi sangat-sangat pintar gitu ya. Kalau kita, nah tapi kalau kita lihat lagi, sebenarnya kalau di bidang profit, karena strateginya dia yang seperti itu, sebenarnya kalau dia dibandingkan dengan contoh brand luxurious lainnya seperti Louis Vuitton itu sebenarnya lebih tinggi pendapatannya karena dia itu nggak seperti Hermes ya yang ditahan-tahan orang itu, tapi dia make it readily available. Tapi kalau Hermes walaupun seperti itu, dia pendapatannya di bawah Louis Vuitton masih gitu ya. Tapi gimana pun dia punya brand loyalty atau brand perseverance itu dan brand image-nya stronger than LV gitu. Jadi balik-balik, produk apapun yang kita ciptakan, itu kita harus punya clear goal, kita maunya jadi seperti apa, gitu. Nggak melulu profit penting ya, tapi maksudnya nggak melulu itu harus tentang profit, gitu. Kita lebih harus memikirkan sustainability dari suatu produk itu seperti apa, gitu. Dan marketing teori ini membantu kita untuk long lasting brand itu. Jadi kan kita pinginnya kalau kita Asia khususnya ya, kan kita pinginnya bisa ngasih legacy gitu ya ke anak, cucu dan lain sebagainya. Jadi nah legacy itu yang harus kita pikirkan dan harus benar dari awal gitu. Nah, terus sekarang trend in the marketing world. Semuanya pasti udah tahu lah. Sekarang apa-apa digital marketing. Tapi apa itu digital marketing? Dan perbedaannya apa digital marketing dengan marketing yang saat ini itu sebenarnya sudah exist? Sebenarnya bedanya itu cuma di SEM, SEO, dan social media kita. Yang lain itu sebenarnya sudah existing dari dulu. Tapi lagi-lagi ya, orang marketing pinter menamainnya aja seolah-olah itu baru. Padahal sebenarnya nggak baru-baru amat gitu. Ya gitu. Nah, SEM ini apa? Ada yang tahu? Ayo, ada yang mau ambil IT? Manajemen semua. Cuma sekarang manajemen pun harus tahu tentang IT sedikit-sedikit. Sebenarnya manajemen itu kalian regardless kalian mau ambil apa, kalian tuh harus mengerti sedikit tentang IT, sedikit tentang finance, sedikit tentang accounting, sedikit tentang pokoknya semuanya itu kalian sebenarnya harus tahu gitu. Nggak boleh pakai ibaratnya kalau misalnya kasar gitu ya, nggak boleh pakai kayak kacamata kuda yang nggak mau ngeliat kanan kiri itu nggak boleh. Karena kalau kalian udah di manajemen level, udah yang tinggi, kalian harus tahu semua ini dan harus mau belajar. Gitu. Nah, jadi ada yang tahu SEM? Ayo, souvenir lagi nih, souvenir. Ada yang jawab Buki di kolom chat, Ragaldi nih. Mana suaranya Ragaldi? Ya, Ragaldi. Apa Ragaldi jawabannya? Masih buka. Search engine marketing. That's right. Search engine marketing. Kalau coba dong Ragaldi sekalian, apakah kamu tahu apa perbedaan SEM dan SEO? Kalau SEO saya nggak tahu. Oh, oke, nggak apa-apa. Kalau gitu ada temennya lain yang mungkin tahu SEO? Thank you ya Ragadi. Ada yang tahu SEO apa? Oh, Nada. Oke, Nada, silakan Nada.
Search engine optimization. Betul. Kamu bisa bantu saya jawab nggak SEM sama SEO apa perbedaannya? Enggak begitu ngerti sih. Oke, nggak apa-apa. Nada nanti tetap dapat souvenir ya. Nah, SEM sama SEO bedanya apa? SEM itu tadi yang seperti Ragadi udah bantu saya jawab, itu search engine apa? Mekanisme ya? Nah, betul banget. Jadi itu sebenarnya perusahaan bayar ke Google Ads, bayar ke Google untuk membuat posisi website-nya dia itu paling atas. Jadi kalau kita research misalnya lucu ya, Garuda Indonesia. Dulu saya search Garuda Indonesia, tapi yang paling atas bukan Garuda Indonesia. Yang paling atas adalah tiket.com atau apa gitu, saya lupa. Nah, itu tiket.com melakukan SEM. Jadi kalau kalian lihat ada tulisannya ad itu artinya SEM tuh. Itu perusahaannya artinya membayar Google. Nggak apa-apa, itu salah satu marketing. Kita langsung kelihatan gitu ya. Nah, kalau SEO apa? Kalau SEO ini yang kita lakukan organically. Organically artinya apa? Kita misalnya nih kita buat artikel tentang misalnya nih lab school nih. Lab school punya student alumni yang sekarang sudah berhasil. Contoh misalnya Amin nanti misalnya bisa jadi presiden atau apa. Nah, nanti misalnya lab school bikin artikel tentang oh ya nih anak ini misalnya contoh A ini pernah lo sekolah di lab school dan lain sebagainya, terus A ini nanti yang jadi presiden di interview sama lab school. Nah, itu kan udah ada artikelnya, masukin websitenya ke lab school. Nanti pada saat kita search tentang si presiden A ini, namanya lab school, websitenya lab school juga bisa muncul gitu. Jadi itu SEO. Terus misalnya alumninya juga udah sukses, banyak yang sukses, punya perusahaan ini, perusahaan itu. Nah, setiap kali lab school melakukan artikel, nah setiap kali orang research nama orang itu, keluar juga tuh namanya lab school di artikel-artikel yang di bawahnya gitu. Semakin sering kita melakukan hal-hal yang organik seperti contohnya menulis artikel dan lain sebagainya, ibaratnya website kita itu ada poinnya. Nah, kalau kita udah dapat poin, biasanya nanti ibaratnya nanti algoritmanya si Google ini akan memprioritaskan website kita. Karena ibaratnya website kita itu trusted, aktif gitu. Gitu ya. Jadi ini yang paling baru sih sebenarnya di marketing world. Digital marketing ini essential-nya adalah SEM dan SEO ini gitu. Bergabung dengan IT di big data, data analisis dan lainnya. Ini combination of digital marketing is that gitu. Terus the third one yang paling penting juga SEM, SEO dan social media. Social media ini sangat berperan penting, especially kita di Indonesia. Di Indonesia itu sangat-sangat big on Instagram. Nih ya. I bet semua orang di sini punya Instagram, ya. Ibaratnya dulu penjualan melalui Facebook itu juga dulu trennya melalui Facebook, sekarang melalui Instagram. Cuma penjualan melalui digital marketing ini ada hambatannya, bukan hambatan ya, tapi challenges-nya. Challenges-nya itu dia karena lagi-lagi ya kita masarin ke semua orang, kita nggak bisa gitu. Lagi-lagi target marketnya ini jadi membingungkan. Kalau dulu kita yang ibaratnya yang classical method, di mana produk kita jualannya melalui channel-channel lokasi tertentu, bukan online, kita enak gitu target marketnya. Oh iya, kita maunya target market yang ini kita masukin ke sini. Lokasinya ada, barangnya available di toko-toko tersebut. Tapi kalau sekarang online, kita memang sih nggak butuh space, nggak butuh bayar rental dan lain sebagainya. Tapi kita juga diberikan challenges lainnya, yaitu tadi target market kita. Target market kita itu kalau udah di internet, ibaratnya kita kayak terjun bebas. Kita nggak bisa memilih, oh ya, market kita maunya orang dengan penghasilan segini. Nggak bisa. Jadi itu challenges-nya kita di digital marketing era ini. Sangat menarik juga, penuh dengan ibaratnya misteri gitu ya, karena kita ibaratnya harus coba terus sampai akhirnya kita ketemu strategi cara
kita masukin ke sosial media ini, cara penyetingannya gimana itu kita bisa diajarin gitu di pas lagi ambil digital marketing gitu ya. Tapi kalau nanti ambil digital marketing, saya suggest kalian harus tetap ambil marketing dan manajemen lainnya gitu. Nggak boleh cuma ambil digital marketing aja, karena ilmu itu selalu berkembang. Tapi klasikalnya itu selalu tetap saja ada gitu ya. Nah, terus sekarang, ini yang menarik juga nih, apa trennya di dunia marketing world lagi, selain digital marketing? Ada yang bisa bantu jawab? Bu Ki, mohon maaf, mengingatkan waktunya kurang lebih 5-10 menit lagi. Oke, pas Bu. Ini udah tinggal 3 slide lagi. Iya. Ayo, ada nggak? Ya udah, saya bantu jawab ya. Oh, ada? Ada yang lain yang mau jawab? Oh, hilang lagi tadi. Mungkin dibantu lagi Bu Ki dulu. Oke, dibantu ya. Kok enggak itu sebentar. Nge-freeze nih. Ya, ketahuan deh. Jadi, sekarang world of collab. Jadi, instead of world collapse, kita mendingan world of collab aja. Ya, jadi sekarang ini adalah tren yang paling digunakan. Perusahaan besar maupun kecil, lokal ataupun internasional, semuanya collab. Kalau kita lihat di Instagram juga semuanya collab, gitu ya. Itu marketing strategi yang paling baru dan juga sangat ibaratnya boost salesnya langsung on the spot gitu. Jadi brand ini kalau dia collab nggak mikirin oh siapa brand yang paling gede dan siapa yang paling kecil, enggak, tapi dia momentumnya yang dia pakai gitu. Jadi sangat-sangat menarik. Kalian bisa lihat sekarang collab aja sampai barang bayi aja collab gitu. Ini sama Dior gitu. Yang ini pasti kalian semua udah pada tahu lah ya, Dior sama Air Jordan, ini Coca-Cola sama Bape, ini LV sama Supreme, ini lucu juga nih. Ini nih Vespa sama Armani gitu. Jadi kalian bisa lihat hal-hal seperti ini. Nah, ini lagi-lagi marketing. Hal-hal baru, harus selalu ada hal baru gitu ya. Nah, terus pelajaran nih, penting sekali kenapa saya selalu bilang marketing itu mungkin saya bisa bilang most important. Siapa ini? Tahu dong ya? Ini udah dikasih tahu nih. Dia inventor of telephone. Alexander Graham Bell ya. Paten teleponnya dia itu out-nya in 1876. Bagaimana dengan orang ini? Dia namanya Antonio Meucci. Sebenarnya telepon dia sudah berhasil buat di tahun 1834. Lihat ya, Graham Bell patennya aja baru keluar di 1876. Dia tahun 1834 sudah berhasil membuat telepon ini berhasil untuk bekerja gitu. Apa pelajarannya dari sini? Meucci setelah dia berhasil untuk create the telephone, dia nggak do anything. Dia create, tapi do not do any marketing activities. Nggak do paten dan lain sebagainya. Sayang kan? Jadinya historically siapa yang tercatat? Alexander Graham Bell. Gitu loh. Nah, so you guys, this is the takeaway of it. Marketing, regardless of everything, marketing is very important. And you guys need to learn about it. Gitu ya. Kalian inventor, kalian IPA, kalian menciptakan sesuatu, sebenarnya harus mengerti tentang marketing juga. Jadi apapun jurusan kalian harus mengerti marketing juga. Sekian dari saya, Bu. Semoga pelajarannya saya enak didengar, dimengerti, dan bisa selalu diingat ya adik-adik ya. Ya. Saya kembalikan Bu ke Bu Hera dan Iya, terima kasih Bu Kiki. Seru banget sih tadi saya mendengarkan juga dari segi marketing, gimana kita nge-branding diri kita sendiri juga sesuatu yang penting dari brand, dari Hermes segala macam yang padahal ya dia buatnya secara limited, makanya dia oh ya udahlah. ya.
Jadi orang-orang penasaran gitu karena Psychological-nya dirangsang. iya, betul. Karena merasa kayak apa ya bahasanya? Top banget gitu karena punya barang-barang langka gitu. Iya, betul. Buat teman-teman siapapun yang lagi ngedengerin sekarang, tahan dulu pertanyaannya, tahan dulu karena kita mau lanjut dulu nih Bu ke pemateri yang kedua. Pak Ahmad Solihin sudah bergabung Bapak? Sudah Bu. Oke, selamat pagi Bapak, terima kasih waktunya. Pagi. Sebelumnya saya mau perkenalkan dulu ini Pak Ahmad Solihin, salah satu dosen Fakultas Ekonomi di Unair ya Pak ya, Universitas Airlangga ya Pak ya. Oke, beliau juga lulusan dari Unair S1 dan S3-nya, S2-nya dari UGM kalau saya nggak salah baca tadi. Betul Pak? Betul. Oke. Hari ini juga beliau akan memaparkan beberapa materi untuk teman-teman yang berminat. Tadi kembali lagi saya bilang untuk yang berminat ke manajemen bisnis, gitu kan, ada ketertarikan boleh banget disaksikan. Saya minta reaction-nya dulu untuk yang kedua nih, jempolnya dulu. Jempolnya kalau tadi di pertama udah kasih jempol buat kesiapan mendengarkan Bu Kiandra, sekarang juga saya minta jempolnya atau reaction apapun. Tepuk tangan atau konfeti boleh untuk menyapa Pak Ahmad Solihin. Saya panggilnya apa nih Pak? Ahmad atau Pak Solihin? Solihin aja. Oke, baik Pak Solihin. Terima kasih teman-teman yang udah memberikan reaction. Mungkin daripada berpanjang lebar, saya berikan kesempatannya Pak waktu untuk pagi hari ini menjelaskan kepada Pak Ahmad Solihin. Dipersilahkan Pak. Waktu dan tempat saya persilahkan. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Yang terhormat Pak Suparno, Kepala Sekolah SMA Lab School Jakarta, para narasumber dalam acara Karir Day ini, serta panitia semuanya yang saya hormati, dan adik-adik semuanya kelas 10, 11, dan 12 dari SMA Lab School yang saya banggakan. Perkenalkan, nama saya Ahmad Solihin, yang sehari-hari saya menjadi dosen di Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Airlangga. Prodi saya tidak seperti Bu Kiandra. Bu Kiandra sangat-sangat excellent sekali dalam memaparkan terkait dengan masalah pemasaran tadi, marketing. Prodi saya itu adalah ilmu ekonomi, ya, ilmu ekonomi yang tatarannya teori-teori tok gitu ya. Bu Kiandra itu dalam tataran aplikasinya di dunia nyata seperti apa, sehingga mungkin nanti yang disampaikan saya itu agak sedikit teoritis, tapi saya akan coba gabungkan dengan dunia nyata. Selain itu, saya juga kebetulan di Universitas Airlangga juga diberi tambahan tugas oleh Bapak Rektor untuk menjadi Ketua Pusat Penerimaan Mahasiswa Baru Universitas Airlangga. Jadi adik-adik yang SMA 12 ini kelas 12, kok SMA 12 ya. Kelas 12 ini barangkali nanti ada yang tertarik bagaimana persiapan untuk masuk ke Universitas Airlangga, monggo gitu ya. Nanti juga bisa didiskusikan. Adik-adik sekalian yang saya banggakan, saya mendapatkan materi terkait dengan ini. Ya, saya coba mohon izin untuk share screen dulu. Ya. Untuk berbicara, saya mendapatkan tugas untuk berbicara mengapa kita belajar penting untuk belajar manajemen bisnis. Saya coba untuk menggali sedikit dari dunia bisnis dan tantangannya ke depan seperti apa. Tadi juga sudah disampaikan oleh Bu Kiandra terkait dengan marketing. Ya, saya agak mundur sedikit sebetulnya yang ini ya, sebetulnya itu apa manajemen? Ya, ini
sudah banyak sekali dijelaskan tadi. Saya cuma untuk mengulangi lagi, manajemen merupakan suatu proses untuk mencapai tujuan yang meliputi ada planning, organizing, executing, dan controlling. Sehingga di sini sebetulnya manajemen itu adalah merupakan suatu fungsi yang menggambarkan tugas-tugas dari manajerial. Yang ketika itu dijadikan satu, itu akan menggambarkan suatu proses dari itu manajemen. Adik-adik sekalian, ya, adik-adik sekalian yang saya banggakan, kemudian berikutnya itu adalah mengapa kita penting untuk belajar manajemen atau belajar tentang ekonomi. Karena seperti kita ketahui bersama bahwa perekonomian itu selalu dinamis. Setiap saat, tidak hanya dalam hitungan hari, itu setiap saat, hitungan jam, hitungan detik bisa saja terjadi perubahan-perubahan. Seperti sekarang ini, orang-orang mungkin tidak membayangkan, ya, pada tahun 2019, ya, itu akan terjadi pandemi COVID seperti saat ini. Ketika awal tahun 2020 terjadi pandemi COVID, itu, maka semua tatanan ekonomi itu di dunia ini mengalami perubahan. Orang selalu kemudian menyesuaikan, termasuk di dalam dunia bisnis, di dalam dunia ekonomi juga melakukan perubahan-perubahan, menyesuaikan dengan kondisi yang ada. Ini menjadi suatu tantangan tersendiri bagi kita semuanya untuk bisa, ya, bagaimana melakukan proses adaptasi dan mengembangkan, ya, bisnis kita ketika menghadapi suatu shock yang mungkin tidak kita perhitungkan sebelumnya. Kemudian yang kedua itu adalah kita belajar manajemen, belajar ekonomi itu adalah bagaimana kita bisa meningkatkan keterampilan dalam bidang bisnis masing-masing. Tadi ada dalam bidang marketing, yang saya sepakat itu adalah marketing itu adalah most important, ya. Orang-orang marketing itu adalah orang-orang pilihan, karena itu adalah sebagai ujung tombak bagaimana bisnis yang kita jalankan itu bisa ini. Percuma kita kemudian memproduksi banyak, tapi kita tidak bisa menjual barang-barang yang kita hasilkan tersebut. Dan yang kedua, tentu saja, ya, juga menjadi belajar ekonomi itu adalah semua orang itu, ya, ekonomi itu bisa menempati di bidang apa saja. Orang ekonomi itu selalu dibutuhkan di mana saja. Ya. Jadi, katakanlah seorang dokter juga harus mengerti tentang ekonomi. Seorang arsitek juga harus mengerti tentang ekonomi. Jadi ekonomi itu bisa masuk ke bidang-bidang yang lainnya. Dan tentu saja belajar ekonomi, belajar bisnis itu juga akan untuk mendapatkan penghasilan. Adik-adik sekalian yang saya banggakan, sekarang bagaimana perekonomian itu di era revolusi industri 4.0? Perkembangan teknologi, ya, revolusi industri sudah berjalan demikian pesatnya. Ini menjadi tantangan tersendiri karena apa? Karena berdasarkan hasil riset dari McKinsey & Company, itu diperkirakan nanti 10 tahun yang akan datang sampai ke depan, itu ada 23 juta pekerjaan yang akan hilang. Profesi yang akan hilang. Tetapi di sisi yang lain, kemajuan teknologi
itu akan mampu menciptakan 27 sampai dengan 46 juta pekerjaan baru. Ini menjadi tantangan tersendiri bagi kita ke depannya. 10 tahun ke depan itu sampai dengan 2030 itu ada beberapa pekerjaan yang hilang, tetapi juga ada beberapa lapangan atau profesi yang akan muncul. Dari beberapa informasi yang saya ambil, itu adalah ada beberapa pekerjaan yang akan berkurang. Seperti office administratif, manufacturing and production, dan sebagainya. Ini adalah pekerjaan-pekerjaan, profesi-profesi yang akan kemungkinan hilang. Tapi adik-adik semuanya jangan takut dengan hal tersebut. Kenapa? Karena ada lapangan pekerjaan baru atau profesi-profesi baru yang akan muncul. Ya, misalkan di bidang atau bisnis and finansial, ada manajemen, komputer and matematik, ya, arsitektur dan engineering, sales and related, dan education serta training. Itu ada beberapa pekerjaan profesi-profesi yang akan muncul. Adik-adik sekalian, ini pekerjaan yang hilang dan ini, ya, pengacara itu kemungkinan akan hilang. Kemudian sopir, sekarang udah ada, ya, mobil yang tanpa ada sopirnya, dikendalikan oleh komputer. Analis keuangan, ya, itu akan bisa digantikan dengan robot, dengan komputer. Chef atau koki, itu juga bisa digantikan oleh tenaga robot. Ada tenaga kesehatan, ya, pekerja bangunan, dan yang lain-lainnya, atau bahkan sekarang ini adalah pegawai administrasi. Ya. Ini yang diproyeksikan atau diprediksikan itu akan hilang ke depannya dengan kemajuan teknologi yang ada. Berikutnya, itu akan muncul beberapa profesi, ya, seiring dengan kemajuan teknologi tersebut. Yang pertama itu adalah web designers. Kemudian berikutnya itu adalah profesi yang berikutnya adalah data scientist. Ini sangat penting. Tadi Bu Kiandra sudah banyak menyinggung terkait dengan pentingnya data scientist itu dikaitkan dengan profesi sebagai marketer, ya, di dalam dunia marketing. Ini adalah informasi atau data, ya, terkait dengan pesaing, terkait dengan supply and demand dan lain sebagainya, itu adalah bagaimana data scientist itu digunakan dalam proses pengembangan bisnis. Ini menjadi sangat ini, ya. Kita sekarang sudah berkembang yang namanya big data, ya. Dari informasi-informasi yang ada itu bisa dijadikan sebagai salah satu upaya strategi pengembangan bisnis yang dilakukan oleh pelaku bisnis. Data scientist. Kemudian berikutnya itu adalah digital kreatif. Ini adalah profesi baru, di mana digital kreatif ini adalah butuh kemampuan, ya, di bidang teknologi, di bidang komunikasi, dan juga tentu saja di bidang manajemen. Ini adalah ke depan profesi-profesi yang akan muncul seiring dengan kemajuan teknologi. Baik, itu kira-kira gambaran terkait dengan dunia bisnis. Saya akan coba masuk ke bagaimana sekarang kondisi, ya, kondisi tentang
pendidikan yang kaitannya dalam bidang ekonomi. Ya. Ini adalah skill yang dibutuhkan tadi. Ya. Ada critical thinking, creativity, kemudian bagaimana dalam proses pengambilan keputusan, ya, kemudian ada negosiasi, ya, dan seterusnya. Ini adalah beberapa skill yang saya kutip ya dari ini ya. 10 skill yang dibutuhkan untuk menghadapi era revolusi industri 4.0. Adik-adik sekalian yang saya banggakan, saya akan masuk ke ini. Bagaimana di dunia pendidikan, khususnya untuk sektor atau bidang ekonomi. Ya. Saya mengambil data ini dari Pangkalan Data Pendidikan Tinggi, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Ya. Secara ini ya, secara umum ada 4 bidang dalam pendidikan tinggi itu yang mempunyai jumlah mahasiswa paling banyak. Yang pertama itu adalah bidang pendidikan, itu 1.371.000. Kemudian yang kedua, itu adalah mahasiswa yang menempuh pendidikan di bidang ekonomi. Ada 1.146.000. Kemudian ada bidang teknik, ya, ada bidang ini ya, bidang sosial, ya, 1.058.000 dan kemudian ada bidang teknik. Nah, tadi saya menyampaikan di awal itu adalah kemampuan dari ini yang belajar ekonomi itu adalah bagaimana coba beradaptasi dengan kemajuan teknologi. Ini sangat penting. Dan ini terlihat bahwa yang sedang menempuh pendidikan di bidang ekonomi dan di bidang teknik yang seperti ini itu adalah sangat banyak. Ini adalah kaitannya terkait dengan jumlah mahasiswa didasarkan dari bidang-bidang yang lainnya. Ya. Sehingga ya kita sekarang ke depan tidak hanya fokus pada satu bidang saja. Orang yang teknik juga harus belajar ekonomi. Orang ekonomi juga harus belajar tentang teknik. Orang ekonomi juga belajar tentang sosial. Orang ekonomi juga belajar tentang komunikasi. Demikian juga sebaliknya. Karena sekarang sudah tidak ada lagi kotak-kotak per bidang. Adik-adik sekalian, saya akan coba untuk memperlihatkan bagaimana terkait dengan penerimaan atau data penerimaan mahasiswa baru di Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Airlangga. Ya. Ini adalah data 3 tahun terakhir yang menggambarkan bagaimana tingkat ya keketatan atau minat dari para lulusan SMA yang ingin melanjutkan kuliahnya atau studinya di Universitas Airlangga, khususnya di Fakultas Ekonomi dan Bisnis. Di Fakultas Ekonomi dan Bisnis ada 4 program studi. Ya, yang pertama itu adalah program studi manajemen. Ini adalah pada tahun 2018 peminat yang mendaftar di S1 manajemen itu sebanyak 6.152 dari 3 jalur yang ada, yaitu jalur SNMPTN, kemudian jalur SBMPTN, dan jalur mandiri. Totalnya adalah 6.152. Kemudian yang diterima berapa? Yang diterima
adalah sebanyak 289. Jadi kita bisa membayangkan bagaimana tingkat keketatan yang ada. Kemudian tahun 2019 ya mengalami sedikit penurunan ya. Yaitu peminatnya adalah 2.828 dengan jumlah yang diterima adalah 262. Mengapa terjadi penurunan pada tahun 2019? Ya. Terjadi penurunan pada tahun 2019 itu karena disebabkan adanya proses penerimaan mahasiswa baru melalui SBMPTN. Pada saat itu ya peserta itu harus melakukan ujian tulis berbasis komputer. Ikut UTBK terlebih dahulu. Kemudian setelah itu, kemudian tahu nilainya, baru kemudian melakukan proses pendaftaran. Sehingga ada ya ketika calon peserta itu, calon mahasiswa itu sudah tahu nilainya, maka ada sebagian dari mereka ya yang dalam tanda petik tidak berani karena menghitung peluang. Tidak berani untuk mendaftar ke UNER karena grade untuk di program studi manajemen di UNER ini tinggi. Sehingga yang nilainya atau nilai UTBK-nya itu agak rendah, mereka tidak berani mencari perguruan tinggi yang lain. Dan itu dialami oleh perguruan tinggi besar yang ada di Indonesia. Rata-rata jumlah pendaftarnya itu adalah berkurang. Bahkan saya pernah ditanyain seorang wartawan, mengatakan berarti terjadi penurunan minat masuk ke UNER kalau seperti ini. Saya jawab bahwa secara kuantitas UNER mengalami penurunan dari pendaftar. Tetapi saya tidak melihatnya itu dari sisi kuantitas, tetapi dari sisi kualitas. Ternyata yang 2.829 itu adalah secara kualitas, nilai UTBK-nya itu adalah rata-rata tinggi. Yang mediocre itu mereka mencari perguruan tinggi yang lain, yang mempunyai yang mereka anggap mempunyai kesempatan lebih besar atau peluang diterima yang lebih besar. Kemudian pada tahun 2020 yang berlangsung kemarin ya, tahun ini itu adalah mengalami peningkatan ya, karena tahun 2020 nilai UTBK tidak keluar. Mendaftar UTBK sekaligus milih program studi mengalami peningkatan meskipun masih lebih rendah dibandingkan dengan tahun 2018. Kenapa? 2020 itu kita dalam kondisi pandemi Covid. Ya. Jadi itu kita bisa bayangkan kira-kira tingkat keketatannya seperti apa. Sama juga berikutnya adalah program akuntansi. Ya. Akuntansi trennya sama, 2018 cukup banyak, kemudian 2018 19 itu mengalami penurunan dan 2020 mengalami kenaikan, sedikit kenaikan. Kemudian berikutnya adalah program studi ekonomi pembangunan. Ini program studi saya, ya, ilmu ekonomi atau ekonomi pembangunan, juga mengalami tren yang sama. 18 itu cukup tinggi, ya. 2019 turun, 2020 meningkat lagi. Kemudian yang terakhir di Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Airlangga itu adalah prodi S1 Ekonomi Islam. Sama, ya, trennya 2000 naik, 2000 turun, kemudian naik lagi. Adik-adik sekalian, ya, mohon izin mungkin saya waktu sedikit ini akan tayangkan
ini bagaimana profil dari Fakultas Ekonomi dan Bisnis. Bisa kelihatan Ibu, Bapak sekalian? Terlihat, Pak. Tapi belum bergerak, Pak. Video ya, Pak? Videonya nggak ke-play, Pak. Kelihatan? Hanya suaranya saja, Pak. Oh, kelihatan suaranya saja. Iya, Pak. Mungkin ini saya Share videonya saja. kelihatan? Sudah, Pak. Sudah terlihat.
Baik, ini saya kira itu Mbak Era yang bisa saya sampaikan pada kesempatan ini. Mungkin nanti bisa ditambahkan dengan ini lagi. Coba play lagi, Pak. Di close aja nih. Saya kira itu Mbak Era yang saya bisa sampaikan pada kesempatan pagi ini. Mungkin nanti bisa dilanjutkan pada forum diskusi. Terima kasih. Saya kembalikan lagi ke moderator. Selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Solihin. Pemaparannya tadi yang cukup ini ya, menggambarkan bagaimana fluktuasi dari minat anak-anak untuk masuk ke FEB Unair. Oke, baik. Sebelum masuk ke diskusi, saya mau mengingatkan untuk semua yang hadir, ini ada presensi, ada 2 presensi ya. Ada yang disampaikan oleh Bu Puri dari dari SMA Lab gitu, ada absennya, dan juga dari GIC yang saya share. Jadi ada 2 presensi. Mohon diisi, mohon kesediaannya untuk diisi. Oke, Bu Kiandra masih ada, Pak Heru? Masih ada ya? Sebentar ya Bu ya, mungkin ada masalah kendala di koneksi. Sebentar saya kontak dia dulu ya. Baik, terima kasih Pak Heru. Ya. Oke, untuk teman-teman yang lain yang mau bertanya, tadi udah dijelaskan. Kalau kita hari ini belajarnya lagi, membahasnya tentang manajemen. Kalau tadi dari GIC lebih terfokuskan ke marketing, manajemennya bagian marketing. Kalau tadi Pak Solihin menjelaskan di sisi dasarnya, dari ekonominya. Kalau semua orang tuh harus belajar ekonomi, nggak menutup kemungkinan orang ekonomi pun harus belajar yang lain. Gitu. Nah, kira-kira nih teman-teman yang penasaran banget sama jurusan ekonomi, jurusan manajemen, jurusan bisnis, dan ada yang ingin disampaikan atau ditanyakan, boleh ditanyakan langsung, dinyalakan, di-unmute speakernya. Langsung nanya, Bu, saya mau nanya. Nah, nanya ke siapa? Ke GIC atau ke Unair? Ke Bu Kiki yang saat ini masih mencoba untuk menyambung kembali ke kita, atau langsung ke Pak Solihin. Kayak misalnya, Pak nanti kalau pas ekonomi, manajemen belajar ekonomi juga nggak sih? Atau misalnya akuntansi belajar manajemen juga nggak sih? Nah, atau ada yang mau ditanyakan hal-hal terkait apapun kalian yang mau ditanyakan, silakan ditanyakan, boleh raise hand, atau tanyakan di kolom chat, nanti bisa saya baca dan saya panggil namanya. Silakan buat tamu undangan juga boleh banget nanya. Ya, jangan lupa lagi. Yuk, yang dari tadi pagi udah dengerin dari marketing, terus ekonomi, terus ya apalagi yang terkait sama manajemen. Yuk, ditanyain yuk, apa sih yang bikin bingung kalian? Apa sih yang kalian tuh belum mantep? Sebenarnya udah mantep sih mau ambil manajemen, cuman ada yang masih kayak mengganjal, mungkin ada yang masih penasaran nih di bagian manajemen apa ya. Yuk,
ditanyain, biar makin yakin, biar makin mantep. Apalagi yang mungkin mau masuk GIC, mungkin ada yang mau ditanyakan, atau ada yang mau masuk, udah fokus nih, udah pilih, oh saya mau masuk Unair gitu, boleh nih, mumpung ada pakarnya ditanyain, jangan disia-siain. Oke, oh belum ada. Ayo Hera, teman-teman. Iya Mbak Pak. Hera, sedikit ya untuk memancing pertanyaan dari teman-teman semuanya, dari adik-adik semuanya. Boleh gitu. Pak, silahkan Pak. Saya akan sedikit cerita ya bahwa saya itu SMA-nya itu jurusan kalau dulu itu zaman saya itu ada jurusannya A1, A2, A3 gitu ya. Zaman saya. Ya. A1 itu adalah jurusan fisika ya. A2 itu jurusan biologi gitu ya. Ya, jurusan biologi. Ketika saya lulus, kemudian saya itu berpikir ke depan ya pada saat itu ya. Kira-kira sekolah mana yang bisa saya masukin agar saya nanti bisa mendapatkan pekerjaan yang cepat. Ya, maklum, saya secara ekonomi waktu itu tidak mampu. Jadi saudara saya banyak, saya kuliah ingin segera bisa bekerja. Ketika itu saya melihat bahwa kayaknya di ekonomi nih, ya, kayaknya di ekonomi yang punya prospek seperti tadi yang saya sampaikan, ekonomi itu bisa masuk kemana-mana saja, apakah itu di perbankan, kemudian di industri atau di pemerintahan atau di bidang-bidang yang lain, pasti butuh orang ekonomi. Akhirnya saya pilih ekonomi dan alhamdulillah ya ternyata ekonomi itu sangat nyaman, penuh dengan tantangan ya, yang setiap saat terjadi perubahan-perubahan terkait dengan kondisi yang ada yang selalu berdampak kepada ekonomi. Barangkali itu ya. Jadi anak yang IPA nggak ada salahnya untuk nanti bisa belajar ekonomi gitu ya. Betul. Gitu, Mbak Era. Baik Pak, terima kasih Pak tambahannya. Ya untuk teman-teman IPA nih, kalau misalnya yang IPS sih jelas ya pasti dari kelas 10, 11, bahkan sampai kelas 12 ketemu saya terus nih di ekonomi gitu kan. Kebetulan saya guru ekonominya Pak. Iya, iya. Kalau yang IPA mungkin cuma di kelas 10 aja ketemu ekonominya. Jadi ada yang mau ditanyakan boleh banget gitu, apalagi yang tadi tertarik banget di ekonomi, manajemen, akuntansi, ataupun bahkan kalau dari GIC tadi marketing manajemen, terus digital marketing yang sekarang lagi happening banget. Kalau tadi Bu Kiandra bilang algoritmanya Google, kalau dari kemarin saya sempat lihat-lihat kalau ini algoritmanya Instagram yang lagi kacau, kalau yang sempat kemarin saya lihat juga. Yang gimana tuh pertimbangannya buat ya. Nah, gimana nih? Oke. Ini ada yang tanya nih Pak, boleh ini nggak mau disebut saya mau menyambung lidah nih kayaknya ada yang malu-malu nanyanya. Ada yang nanya, apakah ini boleh dijawab dari CIC ataupun dari Unair, apakah ada perbedaan mahasiswa ekonomi yang asalnya dari IPA dan dari IPS waktu SMA-nya? Nah, mungkin bisa dijawab. Siapa dulu yang mau menjawab? Baik, ya. Pak, dulu. Bapak Solihin, silakan Pak. Baik. Sebetulnya dari jurusan IPA maupun dari jurusan IPS itu dalam proses seleksi itu tidak ada perbedaan. Yang penting bagaimana hasil ya. Yang penting itu adalah bagaimana hasil ujiannya seperti apa. Ya. Saya dulu ujian dari jurusan IPA ternyata bisa juga tembus ke ekonomi. Ya. Yang mungkin ya kalau sedikit nanti bisa benar atau tidak, yang Bu Kiandra kan juga orang ekonomi kan gitu ya. Kalau saya sebutkan orang ekonomi itu adalah ekonomi itu ilmu gak jelas. Ya,
Kenapa saya katakan ilmu nggak jelas? Karena di dalam kelompok studi, ekonomi itu masuk ke sosial humaniora. Tetapi dalam prakteknya, di ekonomi itu sangat berhubungan erat dengan ilmu yang namanya ilmu matematika, berhubungan dengan statistik, ya. Itu sangat berhubungan, ya. Orang marketing itu harus paham betul tentang statistik. Kalau tidak paham statistik, maka ya strategi pemasaran seperti apa berdasarkan data yang sudah ada itu ini ya bisa kacau itu, kan begitu. Jadi ilmu ekonomi itu adalah, kalau di kita itu benderanya di UNER itu benderanya abu-abu. Ya, abu-abu itu menggambarkan putih dan hitam, sosial yang nggak sosial penuh gitu ya, eksakta juga nggak eksakta penuh gitu ya. Jadi gabungan antara ilmu eksakta dan ilmu sosial humaniora. Jadi adik-adik ya, dalam proses belajarnya siapapun ketika masuk ekonomi itu juga harus bisa memahami yang tadi itu ya. Jadi dalam proses seleksinya tidak ada perbedaan antara yang jurusan IPA dan jurusan IPS. Tetapi nanti di dalam proses belajarnya tentu saja ada beberapa kelemahan-kelemahan dari yang sosial itu unggul ketika pelajaran ekonominya, karena ketika waktu SMA itu sudah mendapatkan. Demikian juga yang ini, tetapi lemah dalam mungkin bidang kuantitatifnya misalkan, karena mungkin tidak terlalu banyak yang diajarkan. Tetapi yang jurusan IPA mungkin lemah di bidang ekonominya di awal-awal, tapi mungkin kuat di bidang kuantitatifnya. Tapi itu semuanya bisa dieliminasi ketika semuanya mengatasi atau belajar kelemahan masing-masing. Jadi startnya bisa sama gitu ya. Saya kira gitu, mungkin nanti ditambahkan oleh Bu Kiandra. Monggo silakan. Ya, thank you Pak. Iya, saya setuju banget dengan Pak Solikin. Benar banget Pak. IPA IPS tujuannya, maksudnya background kalian dulu IPA IPS tuh sebenarnya tidak terlalu berpengaruh nantinya, karena saya orangnya percaya asalkan kita mau itu apapun bisa dipelajari, gitu. Mungkin itu aja. Baik, terima kasih Pak Solihin dan Bu Kiandra. Mungkin saya juga mau nambahin dikit pengalaman saya waktu kuliah juga. Kalau saya dulunya dari IPS. Ya. Nah, saya IPS kuliahnya pendidikan akuntansi. Nah, teman-teman saya juga beragam, ada yang IPA, bahkan ada yang dari SMK. SMK-nya bahkan bukan SMK akuntansi, tapi ada yang perawatan juga. Jadi IPA, IPS, dan SMK, jadi lebih beragam. Dan ya memang kalau yang IPA seperti yang Pak Solihin bilang, awal-awal mereka sempat kesulitan karena kalau kita sebelumnya udah mempelajari itu di SMA, kalau mereka belum. Mereka cukup awalnya tertatih-tatih gitu, tapi pas udah maju di depan, justru mereka bahkan ada yang lebih unggul dibanding kita yang IPS gitu, karena penyerapannya mereka gitu. Jadi ya sambil belajar, seperti tadi Bu Kiandra, siapapun bisa selama mau belajar. Gitu. Karena kita juga ada case tuh, anaknya justru IPS mau ke IPA. Dan itu anaknya juga survive. Jadi menurut saya anak-anak jangan membatasi diri. IPA IPS itu background kalian ibaratnya masa lalu gitu ya. Nanti ini kan about your future. Tapi ya memang kalau misalnya IPS ke IPA, of course banget, tantangannya juga akan tinggi gitu ya. Tapi dibilang nggak bisa itu tidak bisa gitu ya. Punya struggle-nya masing-masing ya Bu ya. Betul Bu. Oke, nih teman-teman, jadi buat yang teman-teman IPA jangan pesimis kalian kalau memang mau masuk IPS, nggak apa-apa, itu sebagai ilmu yang tidak akan ada, ilmu nggak akan basi insya Allah. Nah untuk teman-teman yang lain ada yang mau tanya lagi? Ini Bu Puri mau bertanya Bu, mungkin Bu? Ya, boleh Bu Hera. Silakan Bu Puri. Terima kasih Bu Hera, Pak Solihin, Assalamualaikum. Ya, ini mungkin pertanyaan untuk Mbak Kiki juga ya dan Pak Solihin. Pada saat konseling gitu ya, anak-anak selalu banyak pertanyaan mana yang lebih
apa ya, utama gitu ya, atau mana yang lebih baik gitu mungkin ya. Apakah, ilmu manajemen itu sebagai ilmu penopang atau menjadi ilmu utama? Jadi artinya gini, S1-nya apakah langsung manajemen gitu ya, atau S1-nya ilmu khusus dulu, misalnya teknik gitu kan banyak tuh Pak yang teknik, pendidikan, atau di komunikasi, atau dimanapun gitu. Nah, jadi dapat dulu ilmu itu, bahkan sampai ada yang farmasi, atau sampai kuliner sekalipun gitu ya. Nah, nanti S2-nya atau S3-nya baru ngambil manajemen gitu. Nah, kira-kira bagaimana ini pendapat Pak Solihin dan Mbak Kiki? Ya, terima kasih. Oke. Monggo Bu Kiki dulu. Saya dulu, apa Pak? Oke, mungkin saya bantu. Kalau misalnya jurusan yang technical atau misalnya yang science, saya akan rekomendasi S1-nya itu yang spesifik dulu. Jadi contoh kayak di Monash itu pharmaceutical-nya itu tuh ranking nomor 2 di dunia. Jadi nomor 1 Harvard, nomor 2 Monash University. Nah, kalau kalau universitas di luar negeri kita juga ada yang namanya electives. Jadi kalau elektif, saya suggest-nya anak-anak selalu tetap ambil bisnis. Gimana pun, menurut saya, apapun yang kita lakukan itu nggak akan berkembang tanpa pengetahuan kita di dunia bisnis. Tapi kalau jurusan seperti pharmaceutical, engineering, dan lain sebagainya, yes, most definitely kita harus ambil jurusan yang engineering dulu, atau yang science dulu. Karena kalau kita ambilnya itu di S2, justru kita nggak bisa masuk ke industri itu. Gitu. Jadi kalau S2-nya nanti bisa kita perdalam lagi mungkin MBA dan lain sebagainya, itu bisa juga. Jadi jurusan S1 itu kita ambil spesifik, S2 nanti kalau mau ke bisnis juga bisa, tapi di S1-nya jangan lupa ambil yang electives-nya juga, biar kita ya at least ada basic-nya gitu. Ya Pak, udah dari Ya. saya itu aja. Pak Solihin, silakan Pak. Saya tambahkan ya, pertanyaan Bu Puri itu ini apa mulai dari awal daftar milih S1 kemudian lanjut ke S2 atau nanti aja untuk ilmu ekonominya itu belajar di S2-nya. Sebetulnya itu tidak ada pembatasan secara khusus menurut saya ya. Untuk adik-adik semuanya itu adalah yang sekarang ya, yang sekarang itu ya sudah silakan pilih sesuai dengan passion-nya aja. Saya sukanya di mana? Yang senang teknik, ya pilihlah teknik. Ya. Yang kemudian dari sekarang itu senang di dunia bisnis, di dunia ekonomi, ya pilihlah dunia ekonomi. Tetapi yang perlu saya sampaikan, yang perlu disampaikan adalah bahwa ekonomi, kemampuan seseorang di dunia ekonomi, apalagi masuk ke dalam dunia bisnis, itu penting. Ketika dia misalkan ambil arsitek, ambil kemudian teknik elektro atau farmaseutical misalkan, dia terjun ke dunia ketika lulus kemudian membangun bisnis gitu ya, penting itu kemampuan ini sehingga nanti ketika dia itu misalkan sudah terjun ke sana, sekolah yang berbau bisnis, misalkan MBA atau kalau di Indonesia itu ada magister manajemen dan lain sebagainya. Itu untuk menopang kemampuan yang di bidang tekniknya, menopang juga dalam proses menjalankan bisnisnya itu adalah sangat penting. Artinya tergantung dari sekarang, tidak harus mulai dari sekarang saya harus belajar ekonomi gitu ya, nanti lanjut ke E2 ya. Tetapi ketika seseorang itu adalah terjun di dunia bisnis, maka kemampuan ekonomi itu adalah sangat penting. Saya kira begitu. Baik, terima kasih Bu Kiandra dan Pak Solihin. Jadi intinya adalah kembali lagi ke preferensi masing-masing. Butuhnya apa? Kalau memang dari awal mau mendalami ekonomi, seterusnya di ekonomi terus silahkan. Mau ambil yang technically dulu untuk memperdalam tekniknya, dasar tekniknya baru. Oh, dari hasil teknik ini kita mau buka bisnis dan akhirnya kita ambil belajar ilmu bisnis juga, itu dipersilahkan. Jadi tidak ada batasan dalam belajar, lagi-lagi
Itu ya yang Mungkin saya tambahin satu ya. oh iya Bu. Jadi maksud saya tadi yang rekomendasi saya itu kalau memang anaknya mau berkecimpungnya di industri engineering, science, dan lain sebagainya. Karena setahu saya kalau S1-nya ambilnya bisnis, S2-nya mungkin nggak bisa ambil engineering, atau bagaimana ya Pak? Ya, Mungkin bisa dibantu juga ya. gitu. Kalau teknik itu untuk persyaratan tertentu ya. Jadi S1-nya itu kalau ekonomi itu kemudian ngambil teknik kalau di Indonesia itu masih masih jarang ya. Kecuali ada yang istilahnya itu masih berbau teknik, itu ada manajemen teknik itu ada ya. Itu yang bisa kalau pure teknik itu rasanya tidak bisa ya. Sehingga itulah fleksibilitas di ekonomi ya. Ekonomi itu bisa masuk kemana saja dan juga bisa bersumbernya itu bisa dari mana saja. Orang teknik mau belajar manajemen bisa gitu ya, sangat bisa gitu ya. Dokter sekalipun mau belajar manajemen itu juga bisa gitu, ngambil studi untuk S2 itu di manajemen. Jadi ruang lingkup dari ekonomi itu lebih besar dan bisa menerima input dari latar belakang yang berbeda-beda. Gitu. Jadi kalau misalnya mau buka usaha di farmasi, mungkin mau buka usaha obat atau misalnya di kecantikan, ya dalami dulu basicnya, farmasinya, ilmu-ilmu kimianya, baru nanti bukan memperdalam, menambah wawasan lagi di bidang bisnis gimana. Ya balik lagi tadi, kalau bisnisnya bagian marketing, pasti bagian marketing. Gimana nge-branding, seperti tadi, udah ada idenya, udah ada research-nya, udah ada produknya, tapi nggak dipasarkan, nggak dipatenkan, diambil orang lain. Iya, sayang. Udah capek-capek mikir, udah capek-capek research, tidak ya yang diambil namanya orang lain. Yang nikmatin hasilnya orang lain ya. Iya. Oke, yang lain ada yang mau nanya lagi nggak nih? Ada yang mau nanya lagi nggak, teman-teman yang lain? Mungkin ada yang tertarik di bidang digital marketing, ini lagi happening banget sih kalau kata saya digital marketing ini, karena hampir semua lini jualannya di tadi Instagram, Google Ads, Facebook Ads, semuanya digital marketing bersama dengan IT. Nah itu tadi kalau misalnya mau IT dulu dipedalamin, boleh sembari jalan, habis itu ambil S2-nya manajemen bisnis, bisa. Nah. Kalau suka tantangan mungkin juga bisa double degree. Jadi Bachelor of IT dan Bachelor of Business. Betul. Itu untuk salah satu opsi. Betul. Yang suka tantangan, ayo. Ya, yang bisa menjalankan dua program studi dalam satu waktu, yang jago balik lagi ke manajemen kan, memanage waktunya gimana tuh dari dua jurusan yang diambil bersamaan. Ya, ada lagi teman-teman kelas 10 juga kalau ada yang mau bertanya boleh banget, biarpun masih kelas 10 ya. Kayak saya pengen deh Bu masuk ekonomi manajemen, ada yang saya mau tanyain, boleh banget. Atau ada justru ya dari kelas 10 itu sudah harus ada impian. Jadi kalian tuh harus punya target gitu, maunya nilainya berapa biar masuk ke universitas target kalian gitu. Ayo semangat semuanya. Ya, saya sepakat dengan Mbak Kiki itu ya. Saya panggil Mbak Kiki aja biar sama-sama muda gitu ya. Ya gitu ya, sama-sama muda gitu ya. Ya. Iya. Muda luar biasa kan begitu. Sepakat itu. Proses kita merencanakan ya. Merencanakan itu adalah tadi kan disebutkan ada planning kan itu, merencanakan. Sehingga kalau kita sudah punya perencanaan yang jelas, 3 tahun yang akan datang untuk yang kelas 10, saya itu akan kuliah di mana. Itulah yang harus direncanakan dengan baik mulai sekarang. Sehingga nanti kalau udah kelas 12 sedikit telat malah ya Pak ya. Sangat terlambat gitu ya. Saya selalu menganalogikan seperti ini. Mbak Kiki ya. Kalau saya ingin nonton konser ya atau nonton pertandingan sepak bola,
yang bisa masuk duluan dan sehingga bisa ada di tribun yang paling depan itu adalah orang yang antri duluan. Orang yang antri duluan itu adalah orang yang merencanakan terlebih dahulu. Masuk tribun dengan pendaftar dengan penonton yang sangat banyak itu, sedangkan pintunya sangat kecil, itu sama dengan ketika kita mau kuliah dengan peminat yang tadi sangat banyak, padahal daya tampungnya itu adalah sangat sedikit. Jadi orang yang paling siap, orang yang merencanakan terlebih dahulu, itulah orang yang akan masuk duluan. Itulah sangat penting merencanakan cita-cita kita untuk studi di mana mulai sekarang. Kelas 3 meskipun sudah sangat mepet waktunya, tapi belum ada kata terlambat ya untuk segera menyusul ketertinggalan yang ada. Syukur-syukur memang yang kelas 12 sekarang ini sudah merencanakan sejak kelas 10 ya. Ini sangat penting. Siap. Baik, oke, karena waktunya udah jam 11 lewat 2 menit nih Bapak Ibu. Padahal seru banget kayaknya ngobrolinnya. Mungkin sebelum diakhiri saya minta closing statement deh dari Bu Kiandra, Bu Kiki, dan juga Pak Solihin. Ya, silakan deh, dipersilakan dulu untuk Pak Solihin dulu atau Bu Kiandra dulu. Bu Kiandra dulu boleh? Oke. Dulu ya closing statement-nya, Bu. Oke, mungkin Pak Solihin dulu aja. Oke, baik. Adik-adik sekalian yang saya banggakan ya, closing statement saya itu singkat saja, gitu ya, adalah ketika kalian ingin mendapatkan sesuatu itu maka pasti banyak hambatan, rintangan yang akan dihadapi. Belum panas, saya. Ya kamu ke bawah aja, tinggal matiin. Hambatan dan rintangan itu jangan dijadikan sebagai barrier ya untuk kita meraih apa yang kita cita-citakan. Tetapi hambatan dan rintangan itu justru dijadikan sebagai motivasi kita. Bagaimana kita bisa mengatasi hambatan atau hambatan yang ada itu. Tetap semangat, persiapkan diri kalian masing-masing, sukses untuk masa depan kalian. Saya kira begitu. Terima kasih Pak Solihin. Silakan Bu Kiandra. Ya, jadi kalau dari saya, jurusan ini penting, tapi bukan mutlak gitu. Jadi nanti kalau misalnya kayak saya sendiri, saya dari finance terus ke marketing atau apapun itu kalian jangan takut, jangan overly stress, karena gimana pun jalan pasti ada, tinggal kita caranya bagaimana. Jadi banyak jalan menuju Roma, itu yang selalu harus kalian ingat-ingat gitu. Tapi yes, pemilihan jurusan penting, tapi ingat ya, bukan ibaratnya harga mati nanti kaliannya seperti apa. Terus ini pengalaman juga saya, misalnya orang tua pingin jurusan kalian tertentu gitu ya, terus kalian pinginnya passionnya nggak di situ. Nah itu kalian harus benar-benar komunikasiin ke orang tua, karena saya sering sekali bertemu dengan anak-anak yang akhirnya malah justru merugikan diri sendiri. Dengan cara misalnya fail, dia nggak peduli karena dia bilang, oh iya ini kan orang tua saya yang mau. Jangan sampai begitu. Karena gimana pun, yang rugi adalah diri kalian sendiri. Entah itu kalian rugi dari segi umur ya, terus kalau orang tua kalian ruginya di bidang materi. Tapi please komunikasi dari awal dengan orang tua. Dan terus kalau misalnya kalian masih bingung untuk memilih jurusan apa, kalian mungkin saya yakin di lab school banyak sekali guru-guru yang bisa kalian ajak untuk konsultasi. Gitu. Kalian sukanya bagaimana, terus kalian plus poinnya seperti apa, itu biasanya menjadi ciri-ciri identitas kalian nantinya seperti apa. Jadi kalau misalnya yang suka ngomong, mungkin sukanya marketing. Yang ulet gitu, yang mungkin accounting. Sukanya science dari dulu, ya mungkin kalian bisa deh bantu kita ciptain body lotion dan lain sebagainya yang bagus gitu ya. Apapun itu,
selalu ada jalannya gitu ya. Tapi yang penting kalian harus mengenali diri kalian sendiri plus minusnya apa gitu. Oke, semangat semuanya. Semangat. Terima kasih untuk Pak Solihin dan juga Bu Kianda. Tadi ada Pak Heru juga, terima kasih. Mungkin saya tutup sedikit. Manajemen adalah salah satu ilmu yang gimana caranya kita untuk menuju tujuan. Intinya ada tujuan. Apapun tujuannya, mari silakan kalian planning. Kalau di manajemen ada planning, organizing, actuating, dan controlling. Silakan kalian rencanakan dengan sebaik-baiknya. Kalian organisasikan rencana kalian sebaik-baiknya. Laksanakan apa yang sudah direncanakan. Nah, tuh hasilnya semoga akan mendapatkan yang terbaik. Apapun pilihannya, apapun jurusan yang kalian mau, semoga bisa membangun diri kalian, membranding diri kalian dengan sebaik-baiknya. Ya, sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Boleh kasih reaction-nya teman-teman, applause-nya dulu, boleh applause, boleh love, boleh jempol, silakan apapun. Ya, kembali lagi kurang lebih saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kembalikan ke Bu semuanya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Hera, luar biasa ini artis kita, artis Lab School, Pak Solihin, Bu Hera. Iya, baik, terima kasih Bu Hera, terima kasih Pak Solihin, terima kasih Bu Kiki, ilmu yang sangat bermanfaat, dan alhamdulillah sampai saat ini juga masih berjalan anak-anak tersayang. Mudah-mudahan dengan pembahasan ilmu hari ini semakin mantap pilihan di perguruan tinggi. Karena tadi kita sudah dengar dari Pak Solihin bahwa untuk masuk ke satu perguruan tinggi atau satu prodi itu persaingannya ribuan ya Pak ya. Jadi jangan sampai udah masuk ternyata ya merasa tidak sesuai, merasa tidak sesuai, terus tahun depan ngulang lagi, daftar lagi gitu ya. Sayang umur, sayang segala-galanya. Ya baik, saya akhiri pertemuan hari ini. Lebih kurangnya terima kasih dan mohon maaf segala kekurangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon izin Bu Puri. Terima kasih Pak. Ya mari. Mari Bu, Pak. Ya, terima kasih Mbak Kiandra, terima kasih Pak Solihin. Sama-sama, makasih. Bu Rina, terima kasih udah hadir. Ini udah Bu Rina. Bu Rina, makasih Bu Rina. Ya, Bu Hera, terima kasih Bu Hera. Ya, sama-sama Bu Wita, Bu Puri. Makasih semuanya. Makasih semuanya. Makasih Bapak Ibu guru yang udah datang juga nih. Ada Bu Endang, ada Bu Ina. Sampai ketemu. Besok apa Bu Ita materinya? Oh, komunikasi. Komunikasi. Mbak Devi dari UI. Oh, dari UI. Ya, sampai ketemu. Sampai besok ya Bu. Assalamualaikum. Terima kasih semuanya. Waalaikumsalam. Maksudnya langsung masuk ke room itu. Ayo rapat-rapat yang masuk kelas. Kelas 12 dulu. 12. Kita hari ini.